Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bedah jurnal kami dengan judul Analisis Dosis Radiasi Komputer Tomografi untuk Pemindaian Screening Kanker Paru. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Beberapa organisasi termasuk American College of Radiology atau ACR mempromosikan CT scan menggunakan prinsip serendah yang dapat dicapai untuk dosis radiasi. Kurangnya pedoman yang lebih spesifik dan standar yang ditetapkan untuk berbagai jenis pemeriksaan CT menghasilkan variasi dosis di dalam dan antar institusi. Keputusan institusional seperti tentang penggunaan pemindaian multipass dan pilihan tentang parameter teknis dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Satu protokol yang menerima peningkatan fokus adalah untuk CT dosis screening kanker paru atau LCS lung cancer screening. Screening kanker paru sendiri harus menyeimbangkan potensi deteksi dini kanker melalui screening dengan kekhawatiran tentang hasil positif palsu, hasil negatif palsu, pemeriksaan invasif, dan peningkatan risiko kanker dari CT paparan radiasi. Screening kanker paru ini bermanfaat bila teknik dosis rendah digunakan, tetapi tidak bermanfaat bila menggunakan CT dosis yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari persyaratan Pusat Layanan Medicare dan Medicaid atau CMS, untuk penggantian LCS, institusi harus menggunakan teknik dosis rendah dan berpartisipasi dalam pemberian dosis. ACR merekomendasikan bahwa pemindaian LCS memiliki volume indeks dosis CT 3 mg atau lebih rendah dan dosis efektif 1 milisievert atau lebih rendah. Selanjutnya kita masuk kepada tahap metode penelitian. Yang pertama, registri dosis CT internasional di UCSF dan kemitraan untuk uji coba dosis. Registrasi dosis radiasi CT internasional dibuat di University of California San Francisco pada tahun 2015. Untuk mengumpulkan data tentang dosis radiasi untuk pemeriksaan CT scan pada pasien berturut-turut dari 151 institusi di Amerika Serikat dan 7 dari negara lainnya. Semua institusi yang berpartisipasi dalam pencatatan menggunakan perangkat lunak pemantauan dosis radiasi yang sama, menyelesaikan perjanjian penggunaan data dan menerima persetujuan dan peninjauan kelembagaan, memungkinkan berbagai data diregistrasi menggunakan alat yang sesuai dengan HEPAA. Persetujuan tertulis dibebaskan oleh Dewan Peninjau Institusional di UCSF karena semua data yang digunakan tidak teridentifikasi. Uji dosis ini didanai oleh National Institute of Health, Pragmatis, dan Studi Efektivitas Kooperatif. Institusi disurvei sebelum memulai uji coba tentang karakteristik termasuk berbagai mana mereka melakukan dan mengawasi CT. Data ini digabungkan menjadi nilai hubungan antara karakteristik kelembagaan dan dosis radiasi. Yang kedua yaitu inklusi atau pengecualian. Hanya institusi Amerika Serikat yang melakukan minimal 24 pemindaian LCS dari tahun 2016 hingga 2017. Institusi di luar Amerika Serikat dan institusi yang tidak melakukan minimal 24 scan LCS akan dikeluarkan. Meskipun LCS direkomendasikan untuk pasien berusia 55 tahun hingga 80 tahun dengan faktor risiko kanker, 19 analisis termasuk pasien berusia 40 tahun atau lebih yang diberikan pemeriksaan screening kanker paru, terlepas dari fakta bahwa beberapa orang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pemindaiannya. Institusi non-Amerika Serikat dikeluarkan karena CT scan LCS tidak tunduk pada pedoman ACR LCS. Selanjutnya, predikat survei organisasi dan kovariat pindai. Yang pertama, survei itu menanyakan aspek struktural dan organisasi dari aliran kerja pencitraan CT lembaga yang memungkinkan berhubungan dengan dosis radiasi, termasuk jenis fasilitas dan peran individu yang menetapkan dan memodifikasi protokol CT, yang merupakan instruksi yang digunakan teknologi untuk memprogram pemindai CT. Yang kedua, survei itu juga menanyakan yaitu jenis rumah sakit akademik ataupun rumah sakit pendidikan, pusat trauma level 1, 2, atau 3, rumah sakit umum, komunitas rumah sakit swasta, fasilitas perawatan akut, lembaga perawatan dasar,
rumah sakit anak, rumah sakit tersier, atau institusi pencitraan rawat jalan. Yang ketiga, seluruh 151 institusi diregistri melengkapi survei organisasi dan mempertimbangkan faktor tingkat pasien, usia, jenis kelamin, dan diameter dada, proksi untuk ukuran pasien, sebagai potensi lapisan dalam analisis. Hasil yang pertama mengevaluasi dua ukuran dosis CT default dan ID, yaitu mengukur jumlah CT default mencerminkan output dosis radiasi rata-rata per volume standar, biasanya digambarkan sebagai dosis per irisan mg. Yang kedua, ED adalah output dosis total dari pemindai atau dosis per irisan dikali panjang yang dipindai atau jumlah total irisan, yang diberi bobot sensitivitas organ di wilayah pemindaian anatomi untuk memastikan risiko kanker dari paparan di milisievert. Yang ketiga, dosis untuk LQSCT bervariasi berdasarkan ukuran pasien, yaitu pasien yang lebih besar atau lebih kecil dari ukuran standar menerima dosis. Memperhitungkan variasi dosis itu berdasarkan ukuran dengan menyesuaikan dosis menggunakan diameter dada rata-rata diukur pada gambar CT, dan memperhitungkan per 100 ke 75 dari distribusi dosis radiasi di antara sampel penelitian institusi yang memenuhi syarat dan dosis yang ditentukan di atas presentasi ini sebagai dosis tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis statistik. Untuk menilai distribusi tingkat fasilitas dari CTD EFOL dan ED untuk scan lung cancer screening ini menggunakan plot kotak, di mana plot ini disesuaikan untuk diameter dada dengan tingkat fasilitas ini median. Kemudian digunakan model regresi linear efek campuran untuk mengevaluasi faktor-faktor yang terkait dengan tingkat dosis CT yang disesuaikan. Kemudian peneliti ini memasukkan tingkat fasilitas dan mesin efek acak ke perhitungan AC untuk korelasi antara pemeriksaan yang dilakukan pada mesin yang sama atau dilakukan pada fasilitas yang sama. Variabel termasuk dalam model dipilih ini menggunakan pilihan maju dengan model akhir hanya termasuk faktor dengan AP itu kecil dari 0,5. Setelah model ini dipilih, koefisien I tersebut dieksponensial untuk menghitung persentase berlebih dari dosis dengan interval kepercayaan sekitar 95% yang sesuai dengan CHASE. Gabungan efek regresi logistik dengan pilihan maju ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara faktor institusional dan memiliki dosis di atas pedoman ACR dan patokan persentilnya itu sekitar 75%. Analisis statistik pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SAS versi 9,4 atau SAS Corporation, dan analisis ini dilakukan antara tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya mengenai hasil dari penelitian ini. Data untuk 12.529 pasien yang menjalani scan lung cancer screening CT ini dilakukan di 72 institusi, itu terdapat pada tabel 1. Secara keseluruhan, sekitar 7.232 peserta atau sekitar 58% dari pasien itu adalah laki-laki dan usia rata-ratanya sekitar 65 tahun. Kisaran interquartis IKR 60-70. Rata-rata CD atau CTD EFOL yang disesuaikan dengan untuk ukuran pasien adalah 2,4 atau 2,0 mg, dan rata-rata SD atau ID untuk lung cancer screening yang disesuaikan dengan diameter dada adalah 1,2 atau sekitar 1,1 milisievert, dan nilai min SD yang tidak disesuaikan adalah sama. Selanjutnya, distribusi CTD EFOL dan ID yang disesuaikan pada gambar 1 dan gambar 2 ditemukan 15 institusi atau sekitar 21% dengan nilai CTD EFOL yang disesuaikan dengan median lebih tinggi dari pedoman ACR 3 mg, atau median keseluruhan itu sekitar 2,0 mg dengan IKR 1,5 hingga 2,7. Dan 47 institusi atau sekitar 65% dengan ID yang disesuaikan dengan median lebih tinggi dari pedoman ACR itu sekitar 1 milisievert atau keseluruhan mediannya itu 1,0 milisievert dengan IKR 0,7 hingga 1,4. Selanjutnya pada gambar 2,
Dari data yang diperoleh itu sekitar 12.529 CT scan, sekitar 2.296 atau sekitar 18% ini memiliki CTDA full yang lebih tinggi dari pedoman, dan 6.303 atau sekitar 50% ini mengukur jumlah institusi dan pasien yang dosisnya melebihi pedoman. Hasilnya tidak berubah ketika menggunakan nilai tidak disesuaikan untuk mengkarakterisasi jumlah institusi dan pasien yang dosisnya melebihi pedoman. Selanjutnya, tanggapan kelembagaan untuk survei organisasi di tabel 1. Dari 72 institusi, dilaporkan ini melayani sebagai fasilitas pencitraan rawat jalan dengan ahli radiologi atau kepala teknologinya untuk menetapkan protokol pemindaian. Teknologi yang melakukan pemeriksaan adalah yang paling mungkin untuk mengubah protokol pemindaian dibandingkan dengan personil lainnya. Metode yang paling umum untuk melihat protokol laporan itu sesuai dengan kebutuhan, dan sebagian besar institusi atau sekitar 58% ini menguji protokol mereka setelah didirikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Pada penelitian didapatkan bahwa 65% dari institusi yang berpartisipasi memiliki NDS median untuk scan LCS yang melebihi pedoman ACR, dengan sejumlah besar pasien yang menerima dosis di atas tolak ukur yang dibuat untuk memastikan pemeriksaan dosis radiasi yang rendah. Di sini, ED mencerminkan dosis yang digunakan untuk pencitraan dan dapat menunjukkan risiko kanker di masa depan. Pada penelitian ini, 1047 atau 8% dari 2.529 scan dilakukan pada individu yang berada di luar rentang usia yang direkomendasikan, yaitu 55 sampai 80 tahun. Jika CT scan LCS tidak dilakukan dengan menggunakan teknik dosis rendah, potensi manfaat screening berkurang dibandingkan risikonya. Meskipun risiko kanker akibat radiasi dan risiko kematian yang diakibatkannya rendah dibandingkan dengan manfaat LCS yang menggunakan teknik dosis rendah, risiko kanker akibat radiasi meningkat seiring dengan dosis yang digunakan. Selanjutnya, pada penelitian ini ditemukan kemungkinan dosis CTDI full yang lebih tinggi di antara wanita sangat penting, karena mengingat kontradiksi dengan bukti saat ini bahwa wanita cenderung menerima dosis radiasi yang lebih rendah. Faktor-faktor yang paling prediktif dari dosis tinggi termasuk memungkinkan ahli radiologi individu untuk menetapkan protokol, memiliki fisikawan medis staf eksternal daripada internal, dan memperbarui protokol sesuai kebutuhan daripada tahunan. Mempertimbangkan faktor-faktor ini dapat memiliki dampak yang berarti pada dosis dan dapat menjadi area penting untuk mengembangkan intervensi untuk mengoptimalkan dosis. Cara untuk meningkatkan dosis di institusi di mana ahli radiologi individu menetapkan protokol mungkin termasuk memastikan bahwa ahli radiologi mengetahui pedoman CT scan saat ini dan potensi efek berbahaya terkait dosis, terutama untuk protokol standar seperti LCS, membatasi penggunaan pemindaian LCS multipass, dan memberikan umpan balik kepada ahli radiologi tentang dosis yang mereka gunakan, yang saat ini bukan praktik standar. Teknologi yang melakukan pemeriksaan dalam proses pembentukan protokol juga dikaitkan dengan kemungkinan ED yang lebih rendah dan lebih tinggi daripada pedoman ACR. Yang penting, tidak ada hubungan yang ditemukan dengan tingkat CTDI full, yang berarti bahwa secara umum, teknologi membuat protokol pemindaian yang lebih pendek atau lebih sering menggunakan pemindaian CT tunggal daripada multiple. Ahli teknologi mungkin kurang peka terhadap kualitas gambar dibandingkan ahli radiologi, karena ahli teknologi tidak menafsirkan pemindaian. Selanjutnya,
Memodifikasi protokol dapat menyebabkan penurunan dosis di beberapa institusi, tetapi juga dapat menyebabkan dosis yang lebih tinggi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jenis personal yang terlibat dalam penetapan protokol mungkin memiliki dampak yang besar pada dosis radiasi CT yang diberikan. Mengizinkan ahli radiologi individu untuk menyesuaikan protokol cenderung menghasilkan dosis yang lebih tinggi, sedangkan ahli radiologi yang memimpin mengatur penyesuaian protokol dapat menurunkan dosis. Dengan pedoman yang jelas untuk LCS dosis rendah, memiliki lebih sedikit individu yang terlibat dalam protokol pemindaian dapat menghindari variasi yang tidak perlu dalam dosis radiasi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor terkait dengan ED, prediktor DE yang signifikan dan mirip dengan prediktor CTDL-VOL, jenis kelamin dan diameter dada merupakan prediktor DE yang signifikan dengan dosis yang lebih tinggi di antara pria dan mereka dengan peningkatan diameter dada. Memiliki radiologi individu menetapkan protokol yang terkait dengan dosis yang lebih tinggi. 27% melebihi dosis efektif, 95% CL, 5% sampai 50%, atau untuk memiliki patokan persentil ke-75, 8,5, 95% CL, 1,7 sampai 42,9. Memiliki semua jenis fisikawan medis, OR 0,17,95% CL, 0,05 sampai 0,54 menetapkan protokol LCSCT dikaitkan dengan penurunan peluang melebihi patokan persentil ke-75. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terkait dengan CTD-LVOL. Prediktor dari CTD tingkat volume menurut jenis CT tercantum. Dosis dan kemungkinan melebihi tolok ukur meningkat dengan ukuran dan usia pasien. Dan dosis yang lebih tinggi di antara wanita, meskipun perbedaannya tidak besar. Ketika ahli fisika tematik berada di luar daripada menjadi staf di institusi, dosisnya lebih tinggi. OR untuk melebihi tolok ukur ACR 6,1,95% CL, 1,8 sampai 20,8. Memiliki semua jenis fisikawan medis OR 0,09,95% CL, 0,01 sampai 0,59. Menetapkan protokol LCS CT dikaitkan dengan penurunan peluang melebihi patokan persentil ke-75. Dalam analisis sensitivitas yang memeriksa hasil SSDE dibandingkan dengan temuan SSD adalah 3,0. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan keterbatasan dari penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, menggunakan data dari uji coba terbesar dari dosis radiasi CT scan sampai waktu dilakukannya penelitian. Yang kedua, menggunakan data dari berbagai jenis institusi yang melakukan CT scan. Yang ketiga, menggunakan data termasuk efek acak untuk memperhitungkan variasi tingkat CT scan dan instansi. Yang keempat, analisis juga disesuaikan untuk faktor utama pemindaian tingkat individu, seperti jenis kelamin dan diameter dada pasien, yang dapat sedikit mempengaruhi dosis radiasi yang dihasilkan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah, yang pertama, peneliti hanya mengukur scan LCS dan dosis radiasi yang dihasilkan, serta tidak memantau individu secara langsung untuk menganalisis hubungan antara dosis CT dan deteksi kanker paru atau efek yang dihasilkan pada pengurangan mortalitas. Data ini akan digunakan untuk mempelajari bagaimana paparan mempengaruhi hasil jangka panjang. Penelitian ini mengandalkan pelaporan mandiri oleh para pimpinan rumah sakit yang berpartisipasi. Para pimpinan ini bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan yang mewakili di seluruh lembaga mereka. Tetapi, bisa jadi informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan diminta untuk menghubungi fisikawan medis, ahli teknologi, dan ahli radiologi. Data dikumpulkan selama uji coba untuk mengoptimalkan dosis CT, namun uji coba tidak difokuskan pada LCS.
dan peneliti tidak melihat perubahan pada LCS selama uji coba. Yang kedua, peneliti mengidentifikasi LCS-CT dengan menemukan scan yang diindikasikan sebagai LCS dalam nama protokol atau deskripsi studi mereka. Beberapa pemindaian mungkin telah salah diklasifikasikan sebagai pemindaian LCS, yang dapat menyebabkan kesalahan representasi distribusi dosis radiasi dalam suatu institusi. Namun, peneliti secara menyeluruh meninjau metodologi pengurutan dan melakukan analisis sensitivitas untuk memperhitungkan potensi kesalahan klasifikasi. Yang ketiga, untuk analisis statistik, peneliti mengukur faktor tingkat lembaga sambil mengelompokkan di tingkat fasilitas dan mesin. Dengan demikian, beberapa perkiraan dari model campuran memiliki kesalahan standar yang luar karena ukuran sampel yang kecil untuk beberapa instansi dan mesin. Yang keempat, penelitian dilakukan pada saat uji coba pragmatus dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas yang termasuk dalam sampel penelitian. Meskipun ada kemungkinan bahwa efek intervensi dalam uji coba mempengaruhi hasil analisis, tetapi hasil ini menggunakan efek yang kecil. Yang terakhir, peneliti tidak menentukan apakah pasien merupakan kandidat yang tepat untuk LCS berdasarkan faktor risiko seperti riwayat merokok. Kesimpulan, di antara institusi yang melakukan CT scan dosis rendah untuk LCS, sebagian besar institusi dan pasien melebihi tingkat dosis yang direkomendasikan oleh pedoman. Hal ini terjadi karena karakteristik dari institusi itu sendiri, seperti mengizinkan setiap ahli radiologi untuk menetapkan protokol CT scan dan memperbaharui protokol seperlunya daripada setiap tahun atau pada waktu tetap lainnya. Antara institusi yang melakukan CT scan dosis rendah untuk LCS, sebagian besar institusi dan pasien tidak melebihi tingkat dosis yang direkomendasikan oleh pedoman. Hal ini terjadi, institusi memiliki staf fisikawan medis, ahli radiologi utama, ahli teknologi yang melakukan pemeriksaan atau fisikawan medis yang bertanggung jawab untuk menetapkan protokol sesuai pedoman. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik pengoptimalan dosis akan memberikan manfaat yang disesuaikan dengan jenis praktik tertentu, serta kelengkapan struktur organisasi dari instansi memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tidak melebihi nilai batas dosis atau NBD. Sekian presentasi dari kelompok 3. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.